Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kebetulan saya mendapat kiriman dari Om Yanto. Ini terima kasih Om Yanto. Om Yanto dari Bekasi ini sengaja membelikan saya pupuk kohe kelelawar atau guano ya. Kotoran hewan kelelawar atau guano. Ini yang menjual ini akun Facebooknya adalah Bang Wali, juga kebetulan teman di Facebook dengan saya juga, akrab juga dengan saya. Ini kejadian sebelumnya itu Om Yanto saya sarankan untuk membeli guano dari Bang Wali ya, karena beliau menanam tanaman anggur yang cukup banyak tapi kurang maksimal, jadi saya sarankan untuk membeli guano, kemudian diaplikasikan dan ternyata hasilnya luar biasa ya. Kemudian pohon anggurnya banyak yang berbuah. Nah kebetulan mungkin karena itu jadi saya dibelikan ini. Om Yanto terima kasih banget atas kirimannya. Bukan berarti saya ndak menggunakan guano itu karena apa ya, karena kebetulan kalau guano kan harus membeli saya, karena di daerah saya tidak ada goa atau sarang kelelawar, itu ndak ada. Sementara karena Om Yanto orangnya sibuk, jadi sulit ya kalau mau membuat JLF dan seterusnya, akhirnya pakai yang praktis saja yaitu guano ini. Nah ini kali ini saya ingin menunjukkan cara penggunaannya, cara yang paling mudah ya, yang paling mudah ini. Kita memberikannya hanya dengan segenggam guano ini di dalam satu pot kecil ya. Kalau potnya besar ya mungkin butuh 2 genggam begini ya. Pot atau planter bag sampai dengan sekitar 70 sampai 80 liter itu cukup 1 genggam begini, kita taburkan seperti ini. Nah, ini cara yang paling mudah dan praktis ya. 1 genggam saja sudah cukup. Nah setelah itu kita lakukan penyiraman normal. Jadi ini kita ndak perlu berpikir lagi tentang pengolahan dan sebagainya. Jadi kotoran guano, karena kotoran guano biasanya yang diambil orang itu dari goa atau dari tempat-tempat tertentu itu sudah terfermentasi secara alami. Walaupun ada sebagian kecil yang masih baru, tapi sudah aman lah untuk tanaman ya. Asal jangan banyak ya. Jadi cukup 1 genggam saja sudah cukup. Terus aplikasi kedua bisa dilakukan 1 minggu setelahnya. Itu untuk aplikasi kedua. Tapi setelah aplikasi kedua, aplikasinya lagi tidak boleh tiap 1 minggu. Minimal 2 minggu sampai dengan 3 minggu 1 kali ya. Karena untuk pertama kali boleh dilakukan 1 minggu berturut-turut dilakukan. Tapi setelah yang kedua kali kita tidak boleh melakukan aplikasinya setiap 1 minggu sekali, kecuali kita buat dalam bentuk POC atau kita buat dalam bentuk JLF, yang saat ini akan saya tunjukkan pada Anda cara membuat JLF guano yang paling bagus ya. Oke, kita lanjutkan dengan cara membuat JLF guano yang paling bagus. Nah, ini adalah tempat saya biasanya membuat JLF, tapi karena JLF-nya sudah habis saya pergunakan ya. Sekarang saya pakai tampungan sementara air kelapa dan air cucian beras ya. Nah, ini kelihatan ya. Tapi ini sudah saya tambahkan garam 1 sendok dan juga Livmol 1 genggam waktu itu. Jadi saat ini tidak perlu saya tambahkan lagi, karena waktu itu saya sudah
merencanakan nantinya kalau sudah cukup banyak air kelapa dan air cucian berasnya, nanti baru akan saya masukkan guanonya ini ya. Karena apa? Karena supaya saya praktis, tidak menyiapkan lagi, ternyata guanonya tiba-tiba saja sudah datang hari ini. Nah, ini kebetulan air cucian beras hari ini yang disimpan sama istri saya masukin ke sini. Nah, seperti ini. Jadi perlu Anda ketahui bahwa guano ini ya merupakan kotoran kelelawar. Kotoran kelelawar, di mana kelelawar itu seperti kita ketahui kalau sore kan keluar tuh kelelawar. Dia tidak langsung mencari buah, melainkan dia akan memakan serangga kecil yang berterbangan. Nah, kalau makanannya buah dan serangga kecil atau hewan-hewan kecil, otomatis kotoran dari guano ini akan sangat support untuk ini, untuk pembuahan. Jadi dari buahnya sudah difermentasi pada perut kelelawar ya. Kemudian makanannya yang berupa serangga-serangga kecil itu akan memberikan asam amino. Otomatis ya, di dalam gohe kelelawar ini nutrisinya untuk tanaman itu sangat lengkap. Jadi mulai NPK ya. Untuk perlu Anda ketahui, NPK-nya dari kotoran guano ini dalam keadaan kering ya, dalam keadaan kering normal itu N-nya biasanya ya, ini memang terjadi fluktuasi pada masing-masing kotoran kelelawar tergantung tempat dan makanannya biasanya ya. Kisaran antara 5 sampai 6% dari guano itu sendiri untuk N-nya atau nitrogennya ya. Kemudian fosfornya ini memenuhi posisi yang tertinggi, yaitu kurang lebih sekitar 7 sampai 8%. Kemudian K-nya atau kalium itu mencapai sekitar 4 sampai 6%. Jadi ini sudah sangat bagus untuk tanaman ya. Itu untuk NPK-nya saja, belum lagi bahan-bahan lain yang sangat dibutuhkan oleh tanaman dari bahan buah dan seterusnya itu. Oke, untuk timba atau wadah sekitar 30 liter ini akan saya berikan kurang lebih 1 kilogram kalau kering ya. Ini karena kondisi basah jadi saya takar saja sebegini. Ini kita masukkan kurang lebih 1 kilogram ya kalau dalam keadaan kering. Nah, karena basah jadi saya pergunakan takaran saja. Ini nanti akan saya tambahin dengan air cucian beras setiap hari dan air kelapa mungkin sekitar 2-3 hari sekali sampai penuh. Nanti setelah penuh kita tunggu 2 minggu setelahnya baru kita aplikasikan. Nah, untuk cara ini adalah cara yang mudah dan efisien. Misalnya tidak ada air kelapa gimana? Anda boleh menggunakan air ya, ditambah dengan garam dan lifmol. Jika Anda memiliki air cucian beras, tentu yang paling bagus adalah kita tambahkan dengan air cucian beras. Bagaimana takaran pakainya? Kita ikuti pola jadam, yaitu perbandingan 30 sampai dengan 300. Kalau saya dengan takaran bahan JLF tersebut, saya biasanya menggunakan perbandingan 1:50 sampai 1:150. Nah, silahkan nanti Anda mencoba sendiri. Kalau memang kurang pekat ya dipekatin, kalau terlalu pekat ya kita tambahin airnya. Nah, untuk khusus POC atau GLF guano ini, setelah penuh nanti kita biarkan 2 minggu sampai 3 minggu. Itu langsung bisa kita gunakan untuk spray.
ya. Caranya ya disaring seperti video saya sebelumnya, kita saring, ya kita biarkan beberapa hari, 1 minggu lah. Setelah itu baru kita gunakan untuk spray. Takaran campuran buat 2 kali lipat takaran JLF ini. Oke, kita lanjutkan satu lagi JLF Mix ya. Nah, ini kebetulan ini adalah JLF dari bahan daun ketela rambat atau ubi jalar ya, dan batang pisang serta daun kipait. Untuk pengencernya atau airnya ini enggak menggunakan air, melainkan menggunakan air cucian beras dan juga air kelapa. Nah, kalau sudah seperti ini, nah ini padahal belum lama, ini masih sekitar 2 mingguan untuk daun ubi jalarnya, tapi daunnya sudah hancur, sudah sangat bagus. Jadi ini nanti kalau saya tambahkan dengan guano ya, tetap saya tambahkan cuma sekitar 1 kilogram saja sudah cukup, karena ini material lain sudah cukup banyak ya. Nah, ini bisa kita tambahkan. Jadi Anda bila memiliki JLF, Anda boleh menambahkan guano. Ini kurang lebih 50 liter ya. Ini tetap akan saya tambahkan cuma 1 kilogram ya. Ini kebetulan saya cuma pakai takaran, jadi bukan 1 kilogram ini, tapi karena dalam keadaan basah. Jadi ini hanya saya perkirakan saja ya. Nah, ini. Nah, setelah saya tambahkan, saya aduk. Ini setelah 2 minggu sudah bisa kita manfaatkan ya, sesuai dengan fungsi JLF. Untuk takaran yaitu tergantung dari kepekatan JLF kita. Kalau kental banget ya bolehlah kita campur dengan 1 dibanding 300 juga enggak apa-apa. Kalau untuk spray bisa tingkatkan 2 kali lipat, 1 banding 500 enggak apa-apa, 1 banding 600 juga enggak apa-apa. Ini soalnya pekat banget ya ini. Ini pekat banget. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa manfaatkan guano dan insya Allah akan sangat bermanfaat ya. Jadi guano itu memang pupuk organik yang super kalau menurut saya. Karena apa? Yaitu tadi kandungannya yang sangat luar biasa. Oke, mudah-mudahan share saya hari ini bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh.